Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mulan Subinda dengan NIM 22180057 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, sesi 0175. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari video Pak Hanif Al-Qadri yang berjudul Administrasi Pendidikan. Baiklah, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah bentuk upaya untuk mengintegrasikan kegiatan serta program yang ada dan saling bergantung dengan kelompok ataupun individu yang punya tujuan yang sama untuk kepentingan peserta didik. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Menurut Dasuki dan Sumantri, administrasi pendidikan sebagai upaya untuk mempraktikkan kaedah administrasi yang ada di bidang pendidikan. Sedangkan menurut Hadari Nawawi, administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan bersama-sama untuk mencapai pendidikan agar tercipta pendidikan yang sistematis. Sedangkan pula menurut Good Carter V, memaknai administrasi pendidikan sebagai segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Administrasi pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan proses administrasi pendidikan. Yang pertama yang kita bahas yaitu fungsi. Fungsi dilihat dari segi kepemimpinan, administrasi pendidikan berfungsi untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana administrator pendidikan melaksanakan tugasnya, juga sebagai sebuah proses pengambilan keputusan antara karyawan dengan seorang pemimpin. Selanjutnya dari segi komunikasi, administrasi pendidikan merupakan usaha untuk membuat hal lain mengerti, begitu juga sebaliknya. Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi ketatarusahaan tentang kegiatan rutin mencatat, mendokumentasikan kegiatan, dan juga menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Selanjutnya yaitu proses. Proses dari administrasi pendidikan yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan yaitu menurut Siagian 1980, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Menurut James D. Money berpendapat bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester F. Brennan memberikan pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih. Yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Menurut Georgie R. Terry 1986 dalam Dimas 2010 mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena itu, para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dan terakhir yaitu pengawasan. Menurut Siagian 1986, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan menurut Sergiavani dan Carter 1975 menyebutkan 4 tujuan administrasi pendidikan, yaitu yang pertama efektivitas produksi,
yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan menyesuaikan diri, dan keempat kepuasan kerja. Dari keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria dalam menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan sekolah. Selanjutnya yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Menurut Sutisna 2002, sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi di dalam menyelenggarakan pendidikan. Contohnya ketika pergantian pengurus pada suatu organisasi dibutuhkan anggota dengan membuka pendaftaran yang terdiri dari beberapa revisi dengan membentuk suatu kepanitiaan, batas waktu pengumpulan formulir pendaftaran dan jumlah anggota yang akan diterima. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Beberapa ruang lingkup administrasi pendidikan dari berbagai bidang yaitu yang pertama dari pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu administrasi tata usaha sekolah, yaitu TU. Yang ketiga yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu guru-guru yang ada di sekolah. Yang keempat administrasi peserta didik, yaitu para peserta didik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.